suasananya hangat, sangat kekeluargaan tapi mendalam. Ya, setiap kali kesempatan berinteraksi selalu ada suasana pembelajaran yang meresap makna dan tentu saja manfaat dan benefit dari perkumpulan ini. Saya bisa merasakan bahwa selalu terjadi pencerahan, suasana kekeluargaan yang dalam membuat semua energi kita tereksplorasi sehingga kita siap untuk fase perjuangan hidup berikutnya. Dan diprovokasi, pikiran saya selalu terprovokasi untuk selalu hidup lebih baik, untuk selalu bahagia, dan untuk selalu punya makna untuk hidup banyak orang. Hati-hati masuk ke komunitas ini. Kita akan terprovokasi untuk menjadi lebih baik, terprovokasi untuk menjadi lebih bertumbuh, dan terprovokasi untuk bernetworking dengan orang-orang yang semuanya provokator. Komunitas suka-suka yang bikin otak kamu terburai. Jadi kalau datang ke komunitas provokasi itu asiknya adalah hangat ya, di mana komunitas ini bukan orang yang banyak yang mereka high level, tapi mereka semua bisa merendahkan hati untuk bisa berkomunitas bersama. Itu sangat sulit menurut saya ditemukan di luar sana gitu ya. Jadi bertemu komunitas provokasi itu sangat positif dan saling kontribusi satu dengan yang lain. Itu yang saya jarang lihat ya. Dan mereka bukan untuk saing-saingan, tetapi bagaimana menciptakan sesuatu itu jadi bisa bersama-sama mencapai sebuah tujuan yang membuat dunia lebih baik. Jadi menurut saya ini komunitas yang sangat-sangat rare sekali. Jadi beruntung sekali untuk bisa ada di dalam komunitas ini. Dan Pak Pras luar biasa sekali untuk bisa membuat komunitas yang begitu positif dan juga aktif. Karena banyak banget komunitas juga yang ngumpulinnya tuh udah susah, bikin aktifnya tuh susah. Tapi di sini mereka banyak sekali yang aktif dan positif yang saya lihat ini benar-benar sulit sekali kita temukan di luar sana. Jadi menurut saya ini komunitas yang sangat luar biasa. Nggak nyangka banget emangnya setiap aktivitas provokasi itu baik online maupun offline selalu full dengan insight. Dan hari ini aku terinspirasi banget, dapat insight banget dari sebuah lagu pada hari Minggu Kuturut Ayah ke Kota dan seterusnya. Dan tuk tik tak itu ternyata ada harmoni di situ dan kayaknya bakal jadi inspirasi buat aku sebagai fashion designer. Banyak hal-hal positif ya dari Pak Pras yang membuat saya lebih yakin dalam mengelola emosi, juga mengelola mindset. Dan alhamdulillah atas motivasi dari beliau kita bisa mencapai di titik ini. Jadi buat kita-kita yang diprovokasi sama beliau tetap calm ya. Dan tujuan beliau dalam memprovokasi tentunya adalah untuk kebaikan kita semua. Salam provokasi. Komunitas provokasi, komunitas yang saling membangun. Teringat kata-kata Dr. Samratulangi, manusia hidup adalah untuk manusiakan manusia lain. Bersama komunitas provokasi, Anda bisa menemukan hal tersebut. Di sini bukan segala-galanya, tapi mungkin Anda bisa mendapatkan banyak hal yang terkait dengan segala-galanya. Banyak hal yang baik yang bisa saling memberikan nilai tambah. Seperti kata orang bijak, berkat adalah untuk semua orang, namun tidak semua orang sanggup melihat berkat. Kalaupun dia sanggup melihat berkat, belum tentu dia mampu menerima. Sekalipun mampu menerima, belum tentu mampu mengelola. Bersama komunitas provokasi yang saya kenal sekian banyak tahun, menjadikan diri saya mampu mengelola berkat. Tapi ingat, kegagalan sejati adalah bukan terletak pada kegagalannya, tetapi ketika kita gagal, memberi makna atas kegagalan kita dalam menggagalkan kegagalan itu sendiri. Saya pribadi dengan komunitas provokasi sangat-sangat enjoy, karena menurut saya komunitas provokasi itu saya bisa belajar. Dan di komunitas provokasi yang saya sangat rasakan adalah kebersamaan, nilai-nilai gotong royong ketika mengadakan acara. Kami semua berpartisipasi, dan satu hal yang saya selalu ingat dan saya sangat respect adalah ketika komunitas provokasi mengadakan acara selalu mulai dengan on time dan diakhiri dengan on time. Itu yang membuat saya betul-betul respect dengan rekan-rekan di komunitas provokasi. Berada di komunitas provokasi, saya banyak belajar menyelami diri sendiri, memaknai suatu kejadian-kejadian itu sehingga
kedepannya bisa menjadi suatu pelajaran yang baik. Dan untuk yang hari ini, sesi hari ini, kalau hari ini tuh insightful banget, walaupun sebentar-sebentar, tapi yang paling kaya tuh ternyata dari pengalaman orang lain, ada sebuah insight tentang beyond result yang saat ini kalau saya pribadi tuh result itu lebih ke hasil, sesuatu yang tangible, sesuatu yang konkret, tapi ternyata banyak pembelajaran. It's beyond ya, nggak cuma bicara hasil, tapi ternyata tadi terakhirnya tuh gong banget waktu Pak Pras tuh bilang tentang meaningnya apa gitu ya, kalau udah performance didapatkan terus meaningnya apa dan sebaliknya. Ya, yang saya rasakan waktu itu ikut provokasi kondisi lagi sulit sekali ya. Terus Pak Pras waktu itu banyak memberikan ilmu bagaimana memaknai situasi yang ada. Kemudian bagaimana yang paling penting itu saya garis bawahi, jangan menjadi korban gitu ya dalam situasi, sadari bahwa itu adalah pilihan dari diri kita sendiri, dari saya sendiri untuk berada di situasi itu, sehingga apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang dihadapi, ya itu adalah resiko yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab gitu. Ya, kalau saya sendiri, bagi saya komunitas provokasi itu bukan hanya tempat belajar, tapi tempat saya kembali, tempat saya pulang. Karena memang ada banyak sekali perjalanan hidup saya itu berawal, atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya itu berawal dari apa yang saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan di komunitas provokasi ini. Bagi saya ada satu hal yang sangat penting, saya sebagai seorang akademisi teologi dan filsafat Islam, saya melihat ada irisan yang sangat kuat. Saya mendapatkan insight yang sangat banyak dari prinsip-prinsip yang ada di NLP ataupun di neurosemantik ataupun LIO yang menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat mulia, dan di dalam manusia itu, di dalam jiwa manusia itu ada satu potensi yang luar biasa besar yang hanya dapat diakses seandainya kita mampu berkomunikasi dengan sesuatu yang ada di dalam jiwa kita itu. Dan itu cara kita agar bisa berkomunikasi itu diajarkan dan saya dapatkan dari komunitas provokasi, dengan keberanian kita untuk mengambil makna yang berbeda dari apapun juga yang selama ini kita pahami sebagai satu-satunya makna. Ada banyak makna yang bisa saya dapatkan, dan dengan cara semacam itu saya bisa mengenali sesuatu yang lain yang ada di dalam jiwa saya. Terima kasih kepada komunitas provokasi. Nah, buat saya komunitas provokasi itu adalah istilahnya tuh tempat belajar. Karena di sini betul-betul ada panutan saya ya, seperti Mas Pras udah pasti lah ya. Saya selalu mengikutinya, dan betul-betul saya tuh mempunyai arti yang spesifik gitu ya, melihat Pak Pras itu. Dan bukan saya sendiri aja yang mendapatkan arti yang spesifik, tapi saya juga bisa memfasilitasi khususnya klien-klien saya adalah apa yang saya pelajari dari komunitas provokasi ini, khususnya Mas Pras ya, dan tentunya teman-teman yang lain juga ya. Ada Kang Pur, ada Mas Wirzal, ada Kaca, mentor saya, dan banyak lagi lah. Jadi ya saya tidak mau ketinggalan kalau ada acara-acara provokasi untuk mengikutinya. Provokasi adalah keluarga saya, tempat saya belajar dan bertumbuh. Provokasi itu satu komunitas yang sekaligus jadi keluarga yang menerima kita apa adanya. Menjadi keluarga, menjadi wadah, dan menjadi tempat bertumbuh untuk saya dan bertemu orang-orang baru. Komunitas provokasi, jaya, jaya, jaya! Iya toh? Ganti. Ini ganti? 2025. Ganti. Oke. Ya. Komunitas provokasi, sakarepmu. Sakarepmu.